Sore itu hujan mengguyur deras di luar jendela, tapi dingin yang menusuk tak seberapa dibanding sepi yang makin lama merambat ke hati Laras. Ia duduk sendirian di meja makan, masih mengenakan daster lusuh, rambut diikat seadanya. Masakan di atas meja sudah mulai dingin, tapi Ardi belum juga pulang. Sudah seminggu lebih Ardi pulang larut malam dan beralasan lembur, padahal Laras tahu, proyek kantor suaminya sudah selesai sejak 2 minggu lalu. Namun ia diam, seperti biasa, karena mempertanyakan suami hanya akan membuka luka lama, tentang betapa rendahnya ia di mata Ardi. Laras tahu dirinya bukan perempuan cantik dari segi dunia. Kulitnya sawo matang, tubuhnya biasa saja, penampilannya tak modis. Ia menikah dengan Ardi 5 tahun lalu karena cinta yang tulus, bukan karena tampilan. Tapi entah sejak kapan cinta itu berubah jadi kewajiban yang berat sebelah. Ardi tak lagi mencium keningnya sebelum pergi, tak lagi memintanya menemani ke acara kantor, bahkan tidak mau menyentuh tangannya saat di tempat umum. Laras merasa seperti bayangan, ada tapi tak dianggap. Yang paling menyakitkan, Ardi selalu menghindar setiap kali keluarga besarnya mengadakan acara. "Gak usah ikut, kamu pasti capek di sana," katanya dengan suara datar. Pernah Laras nekat datang, tapi Ardi malah mempercepat acara, lalu pulang dengan wajah masam. Sejak saat itu, Laras paham, ia bukan istri untuk dibanggakan, melainkan disembunyikan. Padahal dulu, saat mereka masih pacaran, Ardi begitu bangga menggandengnya kemana-mana. "Aku suka kamu karena kamu beda, kamu tulus," katanya. Tapi ternyata, perbedaan itu menjadi alasan untuk menjauhi. Setelah karir Ardi melesat dan lingkungannya dipenuhi orang-orang berpenampilan elit, Laras jadi seperti noda di balik jas mahal suaminya, tak cocok dan memalukan. Malam itu, Laras menunggu Ardi di ruang tamu sambil memegang foto pernikahan mereka. Dalam bingkai itu, senyum Ardi begitu lebar, matanya bersinar seolah dunia baru saja diberinya hadiah terbaik. Tapi yang duduk di sofa kini hanyalah istri yang dicampakkan perlahan, tanpa kata, tanpa perpisahan resmi, hanya dibiarkan retak sedikit demi sedikit. Ia menangis dalam diam, takut jika suara tangisnya justru dianggap dramatis oleh suaminya sendiri. Ketika akhirnya Ardi pulang sekitar pukul 11 malam, Laras mencoba menyapanya lembut. "Mas, kamu sudah makan?" Tapi Ardi hanya menjawab singkat, "Udah, tadi sama klien." Setelah itu, pria itu langsung masuk kamar, bahkan tidak menoleh. Hati Laras makin hancur. Ia bukan hanya tak dianggap sebagai istri, tapi juga tak dianggap sebagai manusia yang butuh cinta dan perhatian. Keesokan harinya, Laras mencoba mengajukan satu permintaan sederhana. "Mas, besok keluarga besar Mas kumpul di rumah Mbah, aku boleh ikut?" Ardi menghela napas panjang dan berkata, "Jangan ikut dulu, ya. Keluarga belum siap menerima kamu." Jawaban itu menghantam batinnya seperti badai. 5 tahun menikah, dan keluarga belum siap? Atau suaminya yang sebenarnya malu? Laras menunduk, menahan isak. Tapi di dalam dirinya, untuk pertama kali, sebuah titik api mulai menyala. Api yang kecil tapi menyakitkan. Ia mulai sadar, ia tidak bisa terus menjadi bayangan. Ia istri yang sah, perempuan yang dulu dipilih dengan janji, bukan boneka pajangan yang disimpan di belakang layar. Dan di dalam hati kecilnya, Laras bersumpah, satu hari nanti, Ardi akan tahu siapa sebenarnya yang ia buang diam-diam. 3 hari berlalu sejak Laras mengajukan pertanyaan itu, dan sejak itu pula Ardi tak banyak bicara. Suasana rumah menjadi semakin sunyi, seperti 2 orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Laras mencoba kembali tenggelam dalam rutinitas, mencuci, memasak, membersihkan rumah, semua ia lakukan sambil menahan gejolak di dadanya. Tapi luka dari ucapan Ardi belum kering. Ia merasa seperti debu di sudut rumah, terlihat hanya jika cahaya kebetulan menyorot. Pagi itu, saat sedang menyiram tanaman di teras, ponsel Laras berbunyi. Sebuah pesan dari sahabatnya, Dinda, muncul di layar. "Las, kamu ikut enggak ke acara keluarga Ardi besok? Aku lihat di story-nya sepupunya Ardi, udah pada siap-siap." Katanya full tim. Laras terpaku. Ia tidak tahu apa-apa. Tak ada undangan, tak ada kabar. Ardi bahkan tak menyebutkan satu kata pun. Ia merasa ditinggalkan, lagi. Dengan tangan gemetar, Laras membuka Instagram, mencari akun sepupu Ardi. Ia temukan sebuah video singkat, tampak rumah besar dengan dekorasi elegan dan tulisan di latar belakang. "Selamat datang keluarga besar Wirawan." Jantung Laras berdegup kencang, perih dan marah bercampur aduk.
Bukan soal acaranya, tapi karena Ardi memilih menyembunyikan lagi. Seolah ia tidak pantas menjadi bagian dari keluarga itu, seolah kehadirannya memalukan. Saat Ardi pulang malam harinya, Laras mencoba mengendalikan emosinya. "Mas, kamu ada acara keluarga besok?" tanyanya hati-hati. Ardi mendesah, lalu menjawab dengan datar, "Iya, tapi cuma kumpul kecil-kecilan. Aku pikir kamu pasti nggak nyaman." Alasan itu terdengar basi. Laras tak menjawab, hanya menunduk. Di dalam dirinya, badai semakin menderu. Ia tahu, ini bukan tentang kenyamanan, ini tentang pengingkaran. Malam itu Laras menangis sendirian di kamar mandi, menyekap suara tangisnya di balik shower yang menyala. Ia tak ingin Ardi tahu. Ia tak ingin diberi tatapan dingin atau ucapan, "Jangan lebay." Tapi tangis itu bukan karena ditinggal, melainkan karena diperlakukan seolah ia tak ada. Seolah cintanya selama ini hanya menjadi pengisi kekosongan sebelum Ardi menemukan versi yang lebih layak untuk dipamerkan. Keesokan harinya, Laras duduk di depan meja rias, memandangi bayangannya sendiri. Matanya sembab, tapi ada ketegasan yang mulai tumbuh. Ia membuka lemari dan mengeluarkan gaun lamanya yang dulu ia kenakan saat resepsi. Tangannya menyentuh kain itu perlahan. Gaun itu menjadi saksi bahwa dulu, ia pernah begitu dibanggakan. Dan kini, ia bertekad untuk tak lagi menjadi korban. Saat Ardi keluar kamar, sudah rapi dengan kemeja putih dan celana bahan abu-abu, Laras hanya berkata, "Hati-hati di jalan." Ardi melirik sebentar, lalu pergi tanpa cium kening, tanpa pamit tulus. Laras berdiri di ambang pintu, menatap punggung pria itu yang semakin menjauh. Tapi kali ini ia tidak menangis. Ia hanya menggumam dalam hati, "Kalau aku bukan bagian dari keluargamu, setidaknya aku masih bisa jadi bagian dari hidupku sendiri." Di balik keheningan itu, Laras mulai menyusun rencana. Ia tidak akan menangis terus-menerus untuk seseorang yang bahkan tak peduli apakah ia bahagia atau tidak. Di kepalanya, perlahan, sebuah ide tumbuh. Sebuah kejutan yang akan membuat Ardi sadar bahwa tak selamanya perempuan yang diam itu bisa diinjak tanpa balas. Kejutan yang akan menunggu di saat yang paling tak terduga. Hari itu mendung menggantung rendah, seperti perasaan Laras yang belum juga reda. Sejak Ardi meninggalkan rumah menuju acara keluarga, hati Laras bergemuruh. Ia tak berharap Ardi mengajaknya lagi, tapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan, ada yang lebih dari sekadar malu memperkenalkan istri, ada sesuatu yang Ardi sembunyikan, dan Laras mulai merasa waktunya untuk mencari tahu. Sore harinya, Dinda, sahabat lama Laras, mengirimkan pesan singkat. "Las, kamu kuat ya? Tadi aku lihat mobil Ardi di dekat restoran Mutiara Garden. Tapi yang turun, bukan kamu." Laras langsung berdiri, jantungnya berdetak keras. Restoran itu tempat spesial, tempat Ardi dulu melamarnya 5 tahun lalu. Dan sekarang, tempat itu justru jadi latar pertemuan dengan perempuan lain? Tak butuh waktu lama bagi Laras untuk meminta Dinda mengirim foto. Gambar itu buram, diambil dari jauh, tapi cukup jelas untuk membuat dadanya sesak. Seorang wanita berambut panjang, mengenakan dress krem ketat, keluar dari mobil suaminya dengan senyum tipis dan langkah percaya diri. Dari cara Ardi membuka pintu untuknya, Laras tahu, itu bukan rekan kerja biasa. Itu bukan sekadar teman makan malam. Malamnya, saat Ardi pulang, Laras mencoba tetap tenang. Ia menyuguhkan teh hangat dan duduk di seberang suaminya. "Tadi mampir kemana, Mas?" tanyanya lembut, menahan gemuruh amarah. Ardi hanya menjawab ringan, "Ngobrol sebentar sama klien." Laras menatap dalam-dalam wajah Ardi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat suaminya berbohong dengan mudah, seolah cinta yang dulu ada, telah dikubur bersama rasa hormat. Setelah Ardi tidur, Laras membuka laptop dan mulai menelusuri sosial media. Ia mencari nama-nama yang pernah disebut Ardi, mencocokkan wajah dari foto yang dikirim Dinda. Setelah 2 jam, ia menemukannya. Perempuan itu bernama Mitha, influencer lokal dengan ratusan ribu pengikut, terkenal dengan gaya hidup glamor dan keterangan bio, independen betaken hati merah 2. Laras ingin tertawa dan menangis sekaligus. Ternyata status, diambil, itu milik suaminya. Beberapa hari kemudian, Laras sengaja datang lebih awal menjemput Ardi di parkiran kantornya, sebuah hal yang jarang ia lakukan. Ia duduk di dalam mobil, menunggu. Dan benar saja, tepat pukul 17.45, Ardi keluar dari lobi gedung bersama perempuan yang sama. Mereka tertawa, berbicara akrab, dan saat sampai di mobil, Ardi menggandeng tangannya, di depan umum.
Di situ, Laras merasa seperti dipukul dari belakang. Ia bukan lagi istri, ia hanya seperti hantu dalam kehidupan pria itu. Tapi Laras tak keluar dari mobil. Ia menunduk, menyembunyikan dirinya di balik kaca gelap, menahan napas dan tangis yang hampir meledak. Ia tahu, jika ia menyerbu saat itu juga, ia akan menangis dan marah, namun tak ada harga diri yang bisa ia selamatkan. Ia memilih kembali pulang. Kali ini bukan untuk diam, tapi untuk menyusun langkah selanjutnya dengan kepala tegak. Malam itu Laras berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Kalau dia bisa menggandeng perempuan lain di depan umum, kenapa aku masih harus sembunyi-sembunyi untuk mencari kebenaran? Bisikannya penuh ketegasan. Ia tak akan meledak sekarang. Ia akan bersabar, karena kejutan terbesar hanya akan terasa sakit jika disampaikan di saat yang paling membanggakan. Hari-hari setelah kejadian di parkiran kantor itu berubah sunyi. Laras tak lagi berharap Ardi pulang lebih awal, apalagi menjelaskan apapun. Ia menyadari, jika suami bisa menggandeng perempuan lain tanpa rasa bersalah, maka ia tak lagi layak diberi kepercayaan. Namun Laras tak mengamuk, tak memaki. Ia menumpuk luka dalam-dalam, menyembunyikannya di balik senyum tipis yang mulai ia latih setiap pagi di depan cermin. Di dalam kamar, Laras mulai menulis jurnal. Bukan hanya sekadar curahan hati, tapi dokumentasi luka. Setiap tanggal, waktu, bukti pesan, tangkapan layar, hingga ekspresi dingin Ardi, semua ia catat rapi. Bukan untuk mengadukan, bukan untuk mencari pembelaan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada dirinya sendiri yang terlalu lama diam. Ia mulai mengatur napas, memperbaiki pola hidup. Makanan sehat, olahraga ringan, hingga meditasi larut malam menjadi rutinitas barunya. Ia tak lagi menunggu suami untuk makan malam bersama, tak lagi menyajikan teh hangat yang pasti dibiarkan dingin. Sebaliknya, Laras mulai mempelajari hal-hal baru, mengelola keuangan, mengembangkan bisnis online kecil yang selama ini hanya hobi. Dari luka, ia tumbuh. Ardi tak menyadari perubahan itu. Baginya, Laras hanya semakin pendiam, semakin tidak menyenangkan. Ia bahkan mengeluh, "Kamu sekarang kayak orang asing di rumah ini." Laras hanya menjawab lirih, "Mungkin karena kamu juga merasa rumah ini bukan lagi milik kita berdua." Kalimat itu mengambang di udara, tidak dijawab, tapi cukup menyayat untuk menimbulkan diam yang lebih panjang dari biasanya. Suatu malam, saat Laras membuka lemari pakaian, ia menemukan foto lama mereka berdua, tertawa di tepi pantai saat bulan madu. Ia menyentuh wajah Ardi dalam foto itu dengan ujung jarinya. Bukan karena rindu, tapi karena ingin mengingat seperti apa dulu laki-laki yang ia cintai, sebelum berubah menjadi orang asing yang tak punya empati. Air matanya jatuh tanpa suara, seperti tetes hujan yang tak terlihat di balik kabut. Ia menulis kalimat pendek di jurnal malam itu, "Aku sedang belajar mencintai diriku yang patah, bukan lagi merindukan kamu yang pergi dengan sadar." Kata-kata itu menjadi mantra bagi dirinya sendiri. Laras tahu, dirinya tak lemah. Ia hanya terlalu lama menahan, terlalu takut melepaskan. Tapi kini, ia mulai berdiri. Pelan, tapi pasti. Dalam diam, Laras mencari informasi tentang hukum perceraian, hak istri, hingga aset bersama. Ia belajar dari forum-forum, mendengarkan podcast tentang perempuan yang bangkit dari pengkhianatan. Semakin banyak ia tahu, semakin terang jalan yang dulu begitu gelap. Ia tak lagi merasa sendiri. Ada banyak perempuan yang dihancurkan oleh cinta, tapi memilih tidak hancur bersama. Di balik senyapnya rumah yang dulunya penuh harap, kini tumbuh kekuatan baru. Laras menyulam luka menjadi pelindung. Ia masih tinggal di tempat yang sama, masih menyajikan makanan yang sama, masih memandangi wajah yang sama setiap pagi. Tapi hati dan pikirannya sudah bukan milik Ardi lagi. Hari Sabtu datang seperti badai yang telah lama diprediksi. Laras duduk di ruang tamu dengan pakaian sederhana dan riasan tipis, berharap entah apa. Ia tahu Ardi akan pergi pagi itu, dan ia pun tahu kemana tujuannya. Reuni besar keluarga wirawan, acara yang dulu hanya kumpul kecil-kecilan menurut suaminya. Tapi bukan itu yang membuat dadanya bergemuruh, melainkan firasat tajam bahwa perempuan itu, Mitha, akan hadir menggantikan dirinya sebagai wanita Ardi. Pagi itu Ardi keluar kamar dengan parfum yang jarang ia pakai, rambut tersisir rapi, sepatu mengilap. Ia bahkan bersenandung kecil, sesuatu yang sudah lama hilang dari rumah mereka. Saat Laras menyapanya pelan, "Hati-hati di jalan, Mas." Ardi hanya mengangguk singkat dan berlalu, tanpa tatap mata, tanpa pamit hangat. Laras hanya duduk membisu, jemarinya mencengkeram ujung baju,
seperti menahan gelombang luka yang ingin meledak. Tak lama setelah Ardi pergi, Dinda mengirimkan pesan suara. Suaranya gemetar. Las, aku baru lihat story-nya sepupunya Ardi. Kamu harus lihat sendiri. Dengan jari bergetar, Laras membuka akun yang dimaksud. Detik berikutnya, dunianya runtuh perlahan. Di sana, terlihat Ardi berdiri di teras rumah mewah keluarga besarnya, menggandeng tangan Mitha. Bukan hanya itu, ia bahkan memperkenalkannya kepada para sepupu dan tante om yang selama ini tak pernah Laras kenal. Laras tertegun. Tangannya menutup mulut, menahan isak. Itu seharusnya menjadi tempatnya. Ia yang sah, ia yang dulu diajak berjanji, ia yang pernah bermimpi berdiri di sana dengan penuh bangga. Tapi pagi itu, tempatnya direbut dengan mudah. Ardi berdiri di sana dengan senyum, menggandeng perempuan lain seolah masa lalu tak pernah ada. Hati Laras seperti diremukan, bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena dipermalukan secara terang-terangan. Ia menatap pantulan wajahnya di layar ponsel, wajah yang selama ini terlalu sabar, terlalu menahan. Tapi pagi itu, air mata yang jatuh bukan air mata kekalahan. Itu adalah tangis penghabisan. Saat orang yang kau cintai memilih merendahkanmu di hadapan keluarganya sendiri, maka tak ada alasan lagi untuk bertahan dalam ilusi bernama rumah tangga. Laras berdiri perlahan. Ia berjalan ke lemari dan membuka sebuah kotak kecil di bagian paling bawah. Di dalamnya ada gaun hitam elegan yang dulu hanya ia pakai sekali saat menghadiri gala dinner kantor Ardi. Ia menatap gaun itu dengan sorot mata baru, mata seorang perempuan yang sudah selesai menjadi korban. Gaun itu tak lagi sekadar kain, tapi simbol bahwa dirinya pernah, dan masih layak, untuk dihormati. Siang itu, Laras menelepon Dinda. Aku butuh bantuan. Antar aku ke acara itu. Dinda sempat terdiam, lalu menjawab, kamu yakin? Laras mengangguk. Aku nggak mau berteriak. Aku cuma ingin hadir, agar mereka tahu, siapa yang selama ini dipinggirkan. Dalam diam yang pekat, ia sudah mempersiapkan kehadirannya. Bukan sebagai istri yang ditinggal, tapi sebagai wanita yang akan membalikan semua rasa malu. Dan saat matahari mulai condong ke barat, Laras keluar rumah dengan langkah tenang. Gaun hitam membalut tubuhnya anggun, rambut disanggul sederhana, riasan tipis namun tegas. Dalam hatinya, hanya satu kalimat yang terus ia ulangi. Kau bawa perempuan itu ke keluargamu, maka aku akan bawa kebenaran ke hadapan semua. Suasana rumah keluarga besar Wirawan sore itu tampak megah dan semarak. Tenda putih menjulang di halaman, lampu-lampu gantung berkilauan, dan para tamu mengenakan pakaian terbaik mereka. Musik lembut mengalun, menyatu dengan tawa-tawa riuh para kerabat yang lama tak berjumpa. Di antara keramaian itu, Ardi berdiri angkuh, menggenggam tangan Mitha seolah tak ada beban di dunia ini. Mereka berbaur, bersalaman, tertawa bersama. Tak ada yang bertanya tentang Laras. Semua percaya, Mitha lah wanita istimewa yang selama ini disebut Ardi dengan bangga. Namun semua berubah saat sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan gerbang. Seorang perempuan turun dari dalamnya, mengenakan gaun hitam sederhana namun memikat. Rambutnya ditata rapi, dan langkahnya mantap menyusuri jalan setapak menuju keramaian. Saat itu, waktu seolah melambat. Beberapa tamu menghentikan obrolan, mata mereka mengikuti sosok itu yang makin mendekat, anggun namun menyimpan aura yang berbeda. Aura yang dingin, tegas, dan nyaris menggetarkan. Ardi yang sedang bercengkerama dengan paman tertuanya sontak membeku. Matanya melebar saat melihat Laras berjalan ke arahnya. Bibirnya terbuka, tapi tak satu pun kata keluar. Mitha menoleh, lalu berbisik, siapa dia? Ardi hanya menelan ludah, panik merambat ke wajahnya. Ia tak pernah menyangka Laras akan punya keberanian muncul, apalagi dalam keadaan semegah ini. Ardi terbiasa dengan Laras yang diam, bukan yang berdiri tegak di hadapannya. Laras tak berkata sepatah pun. Ia hanya menatap Ardi, lalu menoleh kepada para tamu dengan senyum kecil yang nyaris menyakitkan. Ia menyapa satu persatu, dengan sopan dan penuh percaya diri. Selamat sore, saya Laras, istri sah dari Ardi Wirawan, ucapnya tenang. Seketika keheningan melanda seluruh halaman. Bisik-bisik mulai terdengar, beberapa orang saling pandang. Sementara itu, wajah Mitha memucat. Ia menarik tangannya dari genggaman Ardi, perlahan menjauh, merasa tertampar tanpa suara. Sang ibu dari Ardi yang baru saja keluar dari dalam rumah terhenti di tangga. Ia memicingkan mata, menatap Laras.
Kamu? Laras? Tanyanya ragu. Laras mendekat, menunduk sopan. Iya, Bu. Saya istri Ardi. Kami menikah 5 tahun lalu. Mungkin ibu belum sempat mengenal saya karena saya tidak pernah diajak. Suasana semakin tegang. Beberapa sepupu Ardi sudah mulai memeriksa ponsel mereka, membuka akun media sosial Mitha, mencari kebenaran yang mulai runtuh. Laras membuka tas kecil di tangannya, mengeluarkan sebuah map berisi fotokopi buku nikah dan foto-foto pernikahan mereka. Ia menyerahkannya kepada Tante Ardi yang terlihat paling vokal sejak tadi. Saya tidak datang untuk membuat keributan. Saya hanya ingin hadir sebagai diri saya sendiri. Sebagai istri yang telah lama disembunyikan. Ucapannya begitu tenang, namun mengiris dalam. Mitha tak tahan. Ia berjalan cepat keluar, menutupi wajahnya dengan tangan. Ardi hanya berdiri terpaku, tak mampu menjelaskan apapun. Beberapa kerabat mulai berbisik keras. Jadi selama ini dia bawa selingkuhan? Ya ampun, kasihan istrinya, suara-suara itu menghantam Ardi lebih keras dari tamparan. Laras berdiri tegak di tengah pusaran ombak, namun tak satu tetes air mata pun keluar dari matanya. Ia bukan datang sebagai korban, tapi sebagai kebenaran yang tak bisa lagi dihapus oleh kebohongan. Sebelum pergi, Laras menatap langsung mata Ardi, dingin dan penuh luka yang tak lagi bisa disembuhkan. Selamat menikmati pestamu, Mas. Tapi jangan pernah lupa, kebenaran tak butuh undangan untuk hadir. Ia berbalik, berjalan menjauh dengan langkah mantap, meninggalkan Ardi yang kini benar-benar telanjang di hadapan keluarganya, bukan tanpa pakaian, tapi tanpa kehormatan. Suasana halaman rumah Wirawan berubah kaku setelah Laras pergi meninggalkan pesta itu. Namun kejutan belum berhenti. 15 menit kemudian, suara klakson terdengar dari arah gerbang. Ternyata Laras kembali, kali ini membawa seorang pria tua berjas dan seorang wanita muda berseragam. Semua tamu kembali menoleh. Ardi meneguk ludah, merasakan firasat buruk menyelimuti dadanya. Laras menatapnya dari kejauhan, lalu melangkah maju, membawa map lain yang lebih tebal. Sebelum saya pulang untuk terakhir kalinya dari hidupmu, Mas, izinkan saya memperkenalkan dua orang yang selama ini tidak kamu duga akan berdiri di pihakku, ucap Laras tenang. Ia menunjuk pria tua di sampingnya. Ini Pak Handoko, pengacara saya, lalu ke perempuan muda, dan ini Ibu Yuni dari Kementerian Agama bagian pencatatan sipil. Hari ini, saya hanya ingin semua yang hadir tahu, saya bukan selingkuhan, bukan tamu tak diundang, dan bukan pemeran figuran. Mata Ardi membelalak. Ia ingin protes, tapi mulutnya terkunci. Laras menyerahkan dokumen asli buku nikah, surat domisili, hingga bukti catatan pengeluaran rumah tangga yang semua atas nama mereka berdua. Laras membacakan dengan suara mantap, saya bukan hanya sah secara agama, tapi sah secara negara. Dan saya tidak pernah mencabut status itu, meski sudah 5 bulan saya dibohongi, dicurangi, dan dibungkam. Ibunda Ardi yang sedari tadi diam tak kuasa menahan emosi akhirnya menangis. Kenapa kamu tidak pernah cerita, Di? Kenapa kamu bohongi ibu juga? Ucapnya dengan suara gemetar. Ardi terdiam. Mitha sudah lama menghilang. Kini hanya ada dirinya, dikelilingi keluarganya sendiri yang memandang dengan kekecewaan mendalam. Seorang om bahkan berucap lirih, kalau bisa hianati istri sendiri, apa jaminan kamu bisa jujur ke keluarga? Laras tak menunggu jawaban. Ia mengeluarkan satu foto, potret pernikahan mereka di depan penghulu, tersenyum bahagia. Ia mengangkatnya ke atas, memperlihatkan pada semua yang hadir. Saya berdiri di sini bukan untuk mengemis pengakuan. Saya hanya ingin kalian tahu, saya ada. Saya yang dulu kalian tidak pernah lihat karena kalian percaya pada kebohongan Ardi. Tapi hari ini, kebohongan itu berhenti di sini. Suasana berubah hening. Semua tatapan kini tertuju pada Laras, bukan karena kasihan, tapi karena takjub. Perempuan yang selama ini mereka bayangkan lemah dan tak layak dikenalkan justru berdiri paling tegak di antara semua. Laras tidak teriak, tidak menghina, hanya menyampaikan kebenaran yang selama ini dikubur dalam-dalam. Dan justru itulah yang membuatnya jauh lebih berwibawa daripada perempuan manapun yang pernah ada di sisi Ardi. Ardi melangkah maju, mencoba berkata, Laras, maaf, aku bisa jelaskan, tapi Laras mengangkat tangannya pelan. Maaf, Mas. Aku bukan datang untuk mendengarkan penyesalan. Aku datang untuk menutup satu bab dengan martabat. Aku istrimu. Aku sah.
Tapi aku juga manusia. Dan aku tak sudi jadi pelengkap di cerita yang kamu tulis semaumu. Dengan langkah terakhir, Laras membalikkan badan dan meninggalkan halaman itu. Tak satu pun yang berani menahannya. Tak satu pun yang mampu menyangkal keberaniannya. Hari itu, bukan hanya Ardi yang kehilangan seorang istri. Tapi keluarga Wirawan pun kehilangan satu-satunya menantu yang seharusnya mereka banggakan. Bukan karena statusnya, tapi karena keberaniannya membela harga dirinya sendiri. Setelah Laras meninggalkan rumah keluarga besar Wirawan, suasana pesta berubah muram. Musik dihentikan, tawa sirna, dan para tamu mulai membubarkan diri dalam bisik-bisik tajam. Ardi berdiri mematung di tengah halaman yang tadi begitu ia banggakan. Kini tempat itu berubah menjadi panggung penghakiman tanpa hakim, hanya dikelilingi oleh tatapan yang tak lagi ramah. Tidak ada yang menepuk bahunya. Tidak ada yang membela. Yang tersisa hanyalah tatapan sinis dan kepala-kepala yang menggeleng perlahan. Ibunya menatapnya lama, penuh air mata. Kamu tega sekali, Di. 5 tahun menikah, dan kamu sembunyikan istrimu seperti aib? Ibu malu, ucapnya pelan, namun nadanya tajam bagai sembilu. Ardi ingin menjelaskan, tapi lidahnya terasa keluh. Ia terbiasa membuat alasan, namun kali ini tak satu pun terdengar masuk akal. Semua orang tahu. Semua sudah melihat. Tak ada ruang untuk memutarbalikkan kenyataan. Pamannya yang paling disegani, Pak Wiryo, akhirnya bicara. Kamu pikir kehormatan keluarga ini bisa kamu bawa sembarangan? Kalau perempuan sekuat Laras bisa kamu perlakukan seperti itu, apa jadinya nanti kalau kamu punya anak? Akan kamu sembunyikan juga kalau mereka tidak sesuai ekspektasi? Kalimat itu membuat Ardi menunduk. Ia tak pernah melihat dirinya seburuk itu, sampai seseorang memaksanya bercermin. Di ruang tamu, Mitha duduk sendiri, wajahnya pucat dan resah. Ia tahu ia telah dimanfaatkan, tapi juga sadar, dirinya turut bersalah. Tatapan para keluarga menghujam tajam. Beberapa saudara perempuan mulai berbisik, pakai baju mahal, datang percaya diri, tapi nggak tahu malu. Mitha akhirnya bangkit, lalu pergi diam-diam tanpa pamit. Ia terlalu malu untuk tinggal lebih lama di tempat yang tidak akan pernah menerimanya. Sementara itu, Ardi menatap kursi kosong yang sebelumnya diduduki Laras saat memperkenalkan diri. Ia baru menyadari betapa berani perempuan itu, berani muncul di tempat yang menolaknya, hanya untuk menyatakan kebenaran yang seharusnya ia lindungi. Ia teringat malam-malam saat Laras menungguinya pulang dengan makanan hangat, menanyakan kabarnya, menyeka peluhnya, dan tak pernah membalas dinginnya dengan kemarahan. Semua itu kini hanya kenangan yang mencengkeram. Ketika acara benar-benar bubar, Ardi berjalan sendirian ke kamarnya di rumah keluarga. Sepanjang lorong, ia mendengar langkah menjauh dan pintu ditutup perlahan saat ia lewat. Tak ada lagi senyum hangat sepupu-sepupunya, tak ada pelukan bibi-bibi yang dulu menyayanginya. Ia bukan lagi lelaki yang dihormati hari ini. Ia menjadi simbol kegagalan, seorang pria yang membuang istri sah demi perempuan yang hanya hadir saat namanya sedang harum. Di cermin kamar, ia melihat wajahnya sendiri, kusut, letih, dan penuh sesal. Bukan karena Laras mempermalukannya, tapi karena Laras tidak pernah sedikit pun menjatuhkan martabatnya, bahkan saat ia berhak melakukannya. Dan justru dari sanalah rasa malu itu tumbuh. Bukan karena ditelanjangi, tapi karena diperlihatkan bahwa selama ini ia sendirilah yang menelanjangi dirinya sendiri. Malam itu, Ardi menghubungi Laras. Berkali-kali. Tapi panggilannya tak dijawab. Pesan-pesannya dibaca, namun tak pernah dibalas. Di sana, di tengah keheningan, ia akhirnya sadar, penghinaan paling menyakitkan bukan datang dari makian, tapi dari diam yang tak bisa lagi dijangkau. Dan ketika semua mata menyalahkanmu, yang paling menyakitkan justru saat kamu sadar, mereka semua benar. Laras duduk di ruang tamu kontrakan barunya yang kecil namun hangat. Tak ada sofa mewah atau lampu gantung megah, hanya satu karpet bulu, meja bundar, dan tumpukan buku di sudut rak. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bisa bernapas tanpa rasa tercekik. Tak ada lagi ketakutan dibohongi, tak ada lagi bayangan perempuan lain di belakang punggung suaminya. Yang tersisa hanya dirinya, dan kebebasan yang mulai tumbuh seperti embun pagi. Ponselnya terus bergetar, panggilan dari Ardi bertubi-tubi. Pesan-pesan yang sebelumnya hanya berisi permintaan maaf kini berubah menjadi permohonan agar mereka bicara baik-baik. Tapi Laras tak tergoda. Ia membaca setiap kata, meresapi setiap kalimat, lalu meletakkan ponselnya kembali. Bukan karena ia membenci Ardi,
Tapi karena ia mencintai dirinya sendiri lebih dari rasa ingin tahu akan alasan yang sebenarnya tak penting lagi. Di cermin kecil yang menempel di dinding, Laras melihat bayangan perempuan yang telah melewati badai. Tak lagi ringkih, tak lagi menggantungkan hidupnya pada validasi seorang pria. Ia bukan ingin membalas dendam. Ia hanya ingin membuktikan bahwa dirinya layak dihargai, tanpa harus menjerit, tanpa harus memohon tempat. Keheningannya selama ini bukan kelemahan, melainkan cadangan kekuatan yang akhirnya ia keluarkan pada waktu yang tepat. Suatu pagi, Laras duduk di kafe kecil yang sering ia lewati saat masih menjadi istri Ardi, tapi dulu tak pernah punya waktu untuk mampir. Kini, ia memesan kopi favoritnya, membuka laptop, dan mulai menulis. Tulisannya bukan tentang cinta yang kandas, melainkan tentang perempuan yang tak lagi rela diperlakukan sebagai bayangan. Ia menuliskan kisahnya sendiri, dengan nama samaran, dan perlahan pembacanya mulai bertambah. Dinda menemuinya sore itu, membawa kabar bahwa cerita pendek Laras yang viral telah dilirik oleh penerbit digital. Kamu tahu, Las? Kadang Tuhan tidak mengubah keadaan kita, tapi mengubah cara kita melihat keadaan itu, kata Dinda sambil menggenggam tangan sahabatnya. Laras tersenyum. Aku nggak mau jadi orang yang hanya hidup untuk mempertahankan sesuatu yang membuatku kehilangan diriku sendiri. Malam itu, Laras berdiri di balkon kontrakannya. Angin lembut meniup ujung rambutnya, langit bersih tanpa awan. Ia menatap jauh ke arah kota yang dulu terasa menyesakan, kini tampak lebih luas. Ia sadar, keberaniannya bukan saat ia muncul di pesta keluarga itu. Keberaniannya justru lahir ketika ia memilih meninggalkan semuanya tanpa membawa kebencian, hanya membawa kehormatan. Seseorang pernah berkata, bahwa perempuan kuat adalah yang tetap lembut meski dunia memperlakukannya dengan keras. Dan Laras membuktikan itu. Ia tak membalas dengan caci maki, tak menuntut balasan yang sama. Ia memilih pergi tanpa amarah, tanpa dendam, hanya dengan satu keputusan tegas. Ia tak mau lagi dicintai setengah hati. Sebab cinta sejati tak menyembunyikan, tak mempermalukan, dan tak pernah membiarkan seseorang yang tulus merasa sendirian. Laras tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi kini ia melangkah bukan untuk kembali, melainkan untuk memulai hidup yang baru. Hidup yang akhirnya, untuk pertama kali, ia miliki sepenuhnya. 3 bulan berlalu sejak hari itu. Laras kini berjalan dengan langkah yang berbeda, lebih ringan, tanpa beban yang membungkukkan punggungnya selama bertahun-tahun. Ia bukan lagi perempuan yang menunggu kabar dari seseorang yang tak pernah benar-benar melihatnya. Ia telah menemukan dirinya sendiri dalam keheningan, dalam rasa sakit yang dulu menakutkan, namun kini berubah menjadi akar kekuatan. Buku pertamanya resmi dirilis secara digital dengan judul Aku Yang Tak Lagi Diam, dan dalam sekejap menjadi perbincangan. Banyak perempuan dari berbagai daerah mengirimkan pesan kepadanya, menceritakan luka mereka, menyampaikan terima kasih karena kisah Laras memberi mereka suara untuk bersuara. Laras membaca semuanya dengan hati mengembang. Ia tak hanya selamat, tapi kini menjadi tempat berteduh bagi hati-hati yang terluka. Di suatu malam yang tenang, Laras menerima satu email dari Ardi. Isinya singkat, terima kasih karena kamu tidak menghancurkan aku ketika kamu punya semua alasan untuk melakukannya. Aku baru benar-benar tahu siapa kamu, saat kamu sudah tidak lagi memilih untuk bertahan. Laras membaca pelan, lalu tersenyum tipis. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Hanya ketenangan dari hati yang sudah selesai menanti pengakuan. Ia membalas, kamu tidak kehilangan aku. Kamu hanya kehilangan kesempatan untuk mencintaiku dengan benar. Lalu ia menghapus email itu dari inboxnya, tanpa menyisakan jejak. Ia tak ingin terus hidup dalam percakapan yang tak lagi berguna. Ia telah memilih jalannya. Bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, tapi sebagai seseorang yang berjalan pergi karena tahu dirinya berharga. Sore itu, Laras mengunjungi makam ibunya, tempat terakhir yang dulu memberinya nasihat paling jujur. Ia meletakkan bunga dan berbisik, Bu, aku nggak hancur. Aku berdiri. Aku bahkan menemukan diriku yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang suami dan keluarga yang tak pernah menganggapku cukup. Angin bertiup pelan, seolah menyampaikan restu diam-diam dari semesta. Kembali ke rumah kontrakan kecilnya, Laras membuat teh hangat dan menulis lagi. Kali ini bukan tentang luka, melainkan tentang harapan. Tentang perempuan yang tidak hanya sembuh, tapi juga memilih menjadi bahagia, meski tanpa orang yang dulu ia perjuangkan mati-matian. Ia sadar, cinta sejati tak selalu datang dari luar, tapi harus lahir dari dalam diri sendiri terlebih dulu. Dan hari itu, di antara kesederhanaan hidup yang ia bangun dari nol, Laras tahu bahwa akhir bukan selalu tentang kehilangan. Kadang,
Akhir adalah tentang menemukan siapa diri kita sebenarnya. Setelah semua topeng dilepas, semua peran dipatahkan, dan semua luka diakui. Ia bukan tokoh sampingan dalam hidup siapapun. Ia adalah tokoh utama dalam kisahnya sendiri. Dengan secangkir teh di tangan dan langit senja menyinari wajahnya yang tenang, Laras menutup laptopnya, menatap keluar jendela, dan berbisik penuh keyakinan. Aku pulang, bukan ke rumah yang dulu, tapi ke diriku sendiri. Laras tidak kembali pada masa lalu, dan ia pun tak menyesal meninggalkannya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang untuk mencari sisa cinta yang pernah ia tanam. Sebab ia telah menuai sesuatu yang lebih berharga, harga diri dan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh janji kosong siapapun. Ardi mungkin akan menua bersama penyesalannya, duduk di ruang sepi yang pernah penuh tawa Laras. Tapi Laras akan terus berjalan. Mungkin sendiri, mungkin bersama seseorang yang baru, tapi tidak akan pernah dengan hati yang sama. Karena kini, hatinya sudah utuh tanpa bergantung pada siapapun. Karena cinta sejati, tak pernah mempermalukan. Dan Laras tahu, akhir terbaik dari cinta yang dikhianati, adalah memilih diri sendiri.